Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya mau aplikasi, ini persiapan karena kelamang kedeng. Karena kemarin hasil kontrol itu ada ulat, ada beberapa ulat yang penggulung daun, pelipat daun, dan ada beberapa wereng. Nah, saya gunakan ini insektisidanya. Ini bahannya nabati, banyak campuran dari bawang-bawang dan rimpang-rimpang sebagainya. Sok mang 50 mili. Nah, saudaraku sekalian, jika menggunakan pestisida baik organik ataupun kimia yang sintetis, kalau di angin barat seperti sekarang sebaiknya menggunakan yang sistemik. Ini yang gunakan sistemik karena yang insek juga ada juga yang kontak seperti menggunakan misalkan cabai rawit ataupun lada ya pedas. Saya tidak gunakan karena sekarang anginnya lagi kencang. Ini gunakan yang sistemik saja seperti daun-daunan. Nah, saya gunakan nutrisinya seperti biasa, pakai 50 mili. Nah, ini diaduk seperti itu. Nanti kita lihat, dan kalau sudah diaplikasikan jangan dulu pulang, kita tunggu 1 atau 2 jam ada penerbangan atau hasil aplikasinya seperti apa ya. Misalkan ada ulat, nah ulatnya itu mulai reaksi atau tidak, karena kita lihat di beberapa lokasi atau beberapa petani binaan saya, setiap aplikasi terkadang biasanya langsung pulang. Nah, kita sebaiknya jangan dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kondisi padinya seperti ini, penampakan padinya seperti ini. Saya rasa setiap aplikasi kalau sekalian kerja itu sebaiknya menggunakan nutrisi tanaman ya, baik unsur hara makro ataupun mikro sesuai dengan kebutuhan. Kalau di primordia seperti ini, jangan terlalu banyak nitrogen ya saudaraku sekalian, jangan terlalu banyak nitrogen. Kita diimbangi dengan fosfor atau fosfat boleh. Nah, ini langsung aplikasi saja. Nah, kita mulai terjun nih, turun aplikasi. Kalau saudaraku sekalian, aplikasi seperti ini pinggirannya sudah kena, bisa dilihat sudah kena. Nah, nanti kalau ada sisa dari tangki ya, nanggung misalkan, pinggirannya di spray lagi, lihat dulu kondisinya ya, sebaiknya lihat dulu. Dikhawatirkan ada toksik atau keracunan nanti pada daun padi. Yuk kita lihat kondisi padinya seperti ini ya. Nanti saya jelaskan daun-daun yang menguning ya, karena faktor alam. Nanti kita siasati dengan pengeras batang dan sebagainya. Ini HPP sudah ada ya, atau hama putih palsu sudah ada. Saya rasa nanti kita lihat hasilnya setelah 1 jam saja, 1-2 jam lah ya. Ini seperti ini, hama putih palsu sudah ada. Nah, itu cara aplikasinya. Ini saya buat pelan saja, buat pelan seperti itu ya, biar santai, biar masuk meresap. Karena ini ada sundep juga saudaraku sekalian, ada sundep. Tapi saya lihat kemarin itu banyak juga musuh alaminya ya, musuh alami dari telurnya, dari larvanya, juga dari kupu-kupunya. Tapi ada beberapa kupu-kupu yang masih bisa bertelur
dan menghasilkan larva, akhirnya ada beberapa yang kena ya, yang kena penggerek batang. Nanti saya akan jelaskan. Di sebelah sana ada beberapa rumpun yang kena, tapi tidak banyak karena musuh alaminya juga sudah banyak. Ini aplikasi sebaiknya kalau sudah seperti ini minimal itu selambat-lambatnya 1 minggu sekali ya, karena kita sebaiknya ada tindakan pencegahan daripada mengobati. Kalau sudah mengobati itu biasanya agak repot. Nah, terkecuali kalau hama yang ada di atas seperti HPP ya, nah atau pelipat daun atau walang sangit misalkan, nah itu masih mending. Tapi kalau yang ada di bawah seperti warang coklat atau penggerek batang yang ada di dalam apalagi, nah itu agak sulit kalau untuk pengendalian ya. Kita harus pandai dalam mensiasati. Ada beberapa strategi. Wah, ini banyak burung nih, udah keren ini, banyak burung juga di sini seperti yang tadi di sana banyak burung. Nah, terus bagaimana kalau sudah masuk seperti ini ya, sudah masuk ada beberapa bakteri misalkan seperti ini, ada bakteri, terus daun rusak karena gesekan antara daun yang lain, itu bisa siasati dengan kalsium dan kalium kalau padinya memang sudah besar. Tapi kalau padinya masih kecil, gunakan silika saja seperti itu. Dan ini saya sudah gunakan satu nutrisi yang tadi yang saya gunakan Bioasri, itu sudah lengkap. Dan kalau saudaraku menggunakan beberapa unsur hara, misalkan ada yang silika tunggal atau kalium tunggal, nah itu tidak masalah, baik. Tapi pemberiannya sebaiknya itu berkala, jadi jangan sekali banyak tapi waktunya lama. Mending kita waktunya agak cepat tapi pemberiannya sedikit. Sebenarnya yang diserap lebih banyak itu dalam waktu yang sering. Nah, ini bisa dilihat aplikasi itu atasnya ada capung, saudaraku sekalian. Ini bukan kapinis ya. Ini keren, ini beda dari yang lain. Kalau yang lain itu aplikasi pestisida seperti ini biasanya atasnya kapinis, burung-burung kapinis seperti itu. Nah, kalau ini ada capung, saya diiringi dengan capung nih. Ini agak keren juga lah seperti itu. Nah, ada yang padinya seperti ini juga. Ini batangnya keras sekali ya, keras, ini benar-benar keras. Saya tidak menggunakan herbisida. Nanti saya akan bahas cara pengairan. Ini masih terang, ini belum penyiangan, ini belum ada penyiangan. Bisa dilihat ini belum ada jejak-jejak kaki atau jejak-jejak penyiangan ya. Ini pemandangan yang dulu saya berikan seperti ini. Ini masih terang benderang rumputnya, tidak menggunakan herbisida, juga belum disiangi ya, dibanding dengan plot-plot yang lain yang sudah disiangi ya. Penyiangannya juga cukup baik dan lebih mudah karena empuk ya, seperti itu. Oke, saudaraku sekalian, poinnya adalah ya, kalau kita aplikasi sebaiknya yang pertama kemarin itu kontrol lahannya ada apa saja. Terus kalau sudah diketahui ada beberapa serangga, ada beberapa hama, nah itu kita tentukan apa pestisidanya yang mau digunakan. Terus yang kedua, kondisi tanamannya sudah usia berapa atau di pertumbuhan apa, misalkan di pertumbuhan vegetatif, akar, batang, daun. Nah, kita gunakan nutrisinya menggunakan apa? Misalkan di masa vegetatif, oh kita perbanyak nitrogen gitu, diimbangi dengan fosfor. Oh, ini menjelang primordia misalkan mau penggunaan fosfor, kalium, seperti itu. Nah, itu 2 poin penting saudaraku sekalian yang perlu diingat. Nanti
sebagai kunci keberhasilan kita ya dalam bertani. Semoga nanti bisa rutinitas seperti itu, sehingga aplikasi pestisida yang kita terjunkan, yang kita semprotkan ke tanaman itu sesuai dan tepat sasarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini 3 jam setelah aplikasi, ternyata sudah ada yang mati. Ini ada wereng sama hama ganjur. Coba kita lihat. Nah, ini hama ganjur sama wereng coklat. Mana tadi wereng coklat? Nah, ini wereng coklat sudah pada ngambang. Di sebelah sana juga ada banyak. Ternyata hama ganjur juga banyak di sini. Nah, itulah manfaatnya kalau aplikasi menggunakan racun yang sistemik. Ya, jadi ketika sudah masuk ke dalam tanaman, ada yang mengganggu tanaman padi, yang mengisap cairannya ataupun menggigit, ya, yang tipe mulut menggigit mengunyah itu juga kena. Yang tipe mulutnya menusuk mengisap atau mengisap cairan seperti ganjur dan wereng itu juga kena. Nah, begitu saudaraku sekalian, nanti dilihat setelah aplikasi baik 1 atau 2 jam. Dan ini saya tadi tinggal dulu, setelah 3 jam saya kembali lagi kontrol hasilnya. Ternyata sudah banyak yang berjatuhan atau mengapung di air seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Manfaat terhadap pestisida sistemik tapi yang selektif, dia seleksi mana yang harus dikendalikan dan mana yang dibiarkan hidup. Nah, ini salah satunya ada laba-laba. Nah, laba-laba tetap aman. Iya, yuk coba keluar, tampakkan dirimu. Ini dalam satu rumpun ada 3 laba-laba. Nah, itu kelihatan dia sangat aktif. Ya, laba-labanya sangat aktif. Tapi werengnya sudah kena. Ya, wereng dan hama ganjur sudah kena. Apakah laba-laba ini akan tinggal terus di sini? Bisa jadi kalau ada hama yang hinggap lagi termasuk wereng, misalkan dia jadi makanan. Kalau tidak ada, jadi tidak ada makanan, pasti laba-labanya pindah. Ya, atau dia membentuk jaring. Ya, antar tanaman padi nanti membentuk jaring satu ke yang lainnya. Itu sebagai perangkap. Nah, biasanya seperti itu.